tanggapan Bang Firdaus sama Gus Irfan nih terkait Gus Miftah bilang katanya pansos. Pansos. Oh, pansos. Iya, dibilang pansos. Gus Miftah belum hadir di dunia televisi, saya sudah hadir. Catat itu ya. Jadi kalau dibilang pansos, Gus Miftah yang pansos. Ya. Jadi Adinda Miftah ini apa sih? Jangan mengarahkan pembahasan ini ke yang lain. Ya, Adinda Miftah. Karena kami tidak pansos, tapi karena memang kasus ini tadinya kami tidak menyangka bakal viral seperti ini, makanya sekarang mau nggak mau ya kami hadapi, walaupun netizen sebagian menghujat, nggak salah. Tapi kalau dibilang pansos, mohon maaf, kan berkali-kali saya umumin, saya adalah artis sejak tahun 90 ya, dan saya anggota Parvi sejak tahun 99, dan saya calon ketua umum Parvi. Waktu itu saya bareng dengan Mbak Ayu Asari dengan Bunda Alisa Johar. Boleh dicatat di Parvi. Siapa calon ketua umum lagi itu? Saya calon ketua umum salah satunya. Yang menjadi ketua umum Parvi harus orang-orang yang benar-benar orang film. Ya. Itu. Jadi kalau bukan orang film, bukan artis, nggak boleh jadi wakil ketua umum atau ketua umum Parvi, sorry. Bursa calon ketua umum Parvi. Nggak boleh. Nggak boleh nggak dari kalangan film. Dan saya sekarang ini menjabat sebagai Presiden Artis Republik Indonesia. Boleh dicatat di Kemenkumham. Ya, boleh dicatat di Kemenkumham, Perari. Saya presidennya. Dan saya juga Ketua Satgas Anti Narkoba Nasional, SANS. Di bawah naungan Yayasan Mutiara Tahun Firdaus. Silakan tanya Kemensos. Silakan tanya juga BNN. Dari dulu saya anti narkoba. Iya, dari dulu. Walaupun sejarah saya waktu SMP, isu yang berkembang tentang apa saya, akan saya jawab. Dan semuanya itu fakta. Saya bukan orang bodoh, ya. Berbicara statement tidak ada landasan hukumnya, legal standingnya nggak ada. Saya bukan orang bodoh. Semua statement yang saya keluarkan bisa saya pertanggungjawabkan. Gitu. Makanya memang saya vokal kalau berbicara, karena saya nggak suka abu-abu, nggak suka saya. Kalau hitam-hitam, putih-putih kalau dengan saya. Gitu. Makanya saya bilang tadi sini, dibilang saya cari panggung, mohon maaf. Gus Miftah itu sebelum jadi orang sekarang, saya sudah jadi artis. Catat ya, artis. Dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya salah satu ketua umum Parvi, ya, yang menjadi calon ketua umum bersama Bunda Alisa Johar dan Ayu Asari, Mbak Ayu Asari. Siapa yang nggak kenal Mbak Ayu Asari? Saya salah satu calon ketua umumnya. Jadi kalau bukan artis, itu udah terbantahkan. Dan kalau cari figur, itu sudah terbantahkan. Dan saya pernah main film satu frame dengan Mas Matias Mucus tahun 90 bersama anaknya Om Pinkan Warau yang bernama Regina Pinkan. Boleh tanya di Tenda Biru Pondok Indah. Judul sinetronnya Tahta dan Pondok Pajon. Jadi jangan bilang cari panggung gitu. Dan saya juga rocker. Ya, tahun 90-an saya ngeluarin album bareng sama Stinky, tapi album saya kagak naik. Nah, saya bilang, saya ini lettingnya Stinky di Kedoya, saya di Cengkareng. Gitu. Sama kita, saya vokalis juga. Gitu. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Vertical Blue nama band saya. Boleh lihat di YouTube, Vertical Blue Band. Itu lagu karya saya. Jadi nggak ada tuh istilahnya saya ini datang ya mengawal klien saya sesuai dengan kuasa substitusi, bukan cari panggung. Lantas kalau seandainya ini akhirnya besar ya ini karena karunia Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh. Dan kebetulan ada beberapa media yang minta mewawancara saya, masa saya tolak, pulang lu, emang saya siapa? Saya orang hebat? Bukan. Saya orang biasa, makan aja di warteg saya. Gitu loh. Makan aja saya di warteg, di pinggir jalan, di kaki lima. Boleh lihat Instagram saya, YouTube saya, M. Firdaus Wabesa. Apa saya sering ke mall makan? Enggak. Saya mah anak kaki lima. Dari dulu, dari zaman band saya ada di Bulungan. Ya. Saya di Bulungan tahun 90-an. Ya, dulu tuh. Yang namanya Blok M ya, Gultik. Tuh, Gultik itu makanan saya dulu.
gitu loh. Saya pengamen bulungan, gitu. Jadi orang-orang kayak kita ini, nah kita ini udah lama hidup seperti itu, dan orang-orang gembel di Jakarta Selatan jangan ada yang disepelein. Itu orang berkelas semua, dan mereka nggak pernah ngomongin harta. Hah? Kita udah bosen sama ngomongin harta. Jangan lihat dari gembel Jakarta Selatan mentang-mentang saya jadi gelandangan bulungan, saya dihina. Mohon maaf, di situ anak pejabat, duta besar, anak menteri. Ya, kita orang sih seniman memang begitu, nggak ada yang ngomongin harta. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau bicara masalah rocker, saya rocker. Bicara anak band, saya anak band. Bicara gitaris, saya gitaris. Bicara drummer, saya bisa drum. Bicara keyboard, saya main keyboard. Bicara basis, saya basis. Ya, Bang, tapi kan Mau apa? Udah berjalan. Tadi saksi-saksi sudah dipanggil semua ya. Saksi kami sudah komplit. Tinggal minggu depan Marcel Radival dipanggil, atau pesulap merah atau dukun merah. Tinggal dipanggil minggu depan. Gitu loh. Hari saksi kami sudah komplit ya. Besok lanjut lagi satu saksi lagi. Tinggal satu saksi, minggu depannya mereka dipanggil. Cuma 3 minggu. Cuma 3 minggu. Ya. Kalau Gus Miftah kan baru minggu ini kita laporkan kan dengan Atta Halilintar. Jadi masih proses lah. Mungkin SP9, SP8 atau SP7. P9, P8, P7. Artinya di sini kita masih menunggu lah kerja polisi kalau itu. Kita duluan ini dulu Marcel Radival dengan Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee minggu depan berjalan. Dan laporan-laporan kita di Mabes Polri, di Polda Banten, di Polda Jawa Timur, mungkin di Kalimantan juga ada, saya dengar itu akan berjalan semua. Itu dengan orang yang sama dan pasal yang berbeda. Gitu. Jadi jangan sepele ini nih, kan saya udah bilang. Dari beberapa laporan kita ini jangan menganggap sepele, karena kita nggak main-main. Taruh, saya dulu. Bentar, Saben. Jadi begini, saya ini awalnya kan nggak ada masalah dengan Gus Miftah. Pada saat podcast dengan si Atta Halilintar, dia ngata-ngatain juga, gitu loh. Dukun istrinya jelek dan merongos gitu kan. Ngata-ngatain juga keris katanya nggak bisa buat iris bawang lah apa. Gitu loh, pembodohan lah, paranormal itu nggak normal. Yang datang itu nggak normal, orang pintar yang datang itu orang bodoh kan, itu bukan ceramah loh, bukan seorang tokoh agama itu. Gitu loh. Di Lampung juga menghina dia, amalan kekebalan Banser katanya, kata Gus. Gitu. Artinya di sini ya janganlah semuanya dipukul rata gitu loh. Kalau memang ya Gus, silakan Gus, sampai yang jelasin lah kalau itu. Jadi begini ya semuanya pemirsa. Jadi yang beliau sampaikan kemarin, kita kenapa pengen dikonfrontir waktu di Atta Halilintar, biar ada benang merah ini, biar tahu lah, biar bisa tegak lagi benang kusut ini. Memaknai dukun kan secara kita juga ambil dari secara literasi sejarah di Nuswantara. Bahkan salah satu cicit daripada Sunan Bonang, yaitu Raden Jaka Umbaran, itu menjadi ikon di desa Gresik namanya desa dukun. Jadi kalau dari secara kamus bahasa, kita ulangi lagi bahwa tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu kata dukun oleh Thomas Borley itu dimaknai sebagai pengobat dan saintis. Ada saintisnya ya, pengobat dan saintis. Lalu sejak tahun 1900-an, sejak adanya politik etis Belanda, politik balas budi setelah tanam paksa, setelah pasca perang Diponegoro, ya, para saprodoi, kiai suwuk segala macam itu orang Jawa manggilnya kiai dukun biasa. Di kampung-kampung di Jawa itu kalau kiai yang nyuwuk, kiai yang bisa niup-niup dipanggil kiai dukun. Itu udah jadi budaya, udah lumrah gitu. Kita juga nggak tersinggung walaupun orang Wahabi juga memanggil kita kiai dukun atau apa. Memang secara sejarah itu memang ada. Sampai 1900 kata dukun itu dipersempit maknanya, bahkan dipeyorasi, dipergunakan sebagai dalam tanda kutip hanya unsur klenik, tapi klenik yang negatif. Dengan adanya waktu itu pendidikan barat yang bernama dunia kedokteran, waktu itu mantri ya, pembantu dokter namanya mantri. Terus dilanjutkan sejak 1910 sampai 1942 dengan adanya wabah pes dimulai dari kota Malang, lalu seluruh Jawa, bahkan mungkin sebagian luar Jawa, terjadi perang opini. Yang satu mantri itu didukung oleh penjajah Belanda, yang dukun dikuyo-kuyo atau dikriminalisasi, dinistakan lah. Jadi kami teringat peristiwa perang Padri di Sumatera Barat
ternyata yang dinamakan kaum adat itu termasuk pengikut Thariqah Satoriyah. Sekali lagi pengikut Thariqah Satoriyah. Jadi tapi oleh penjajah, oleh sejarah kita, yang dibilang kaum adat ternyata dikesankan hanya penyambung ayam lawan perang padri, orang Puritan gitu loh. Orang ala Wahabi lah kalau begitu, sebelum Imam Bonjol tersadarkan kan gitu, akhirnya bersatu. Maka jangan heran ketika pasca perang Diponegoro, yaitu salah satu panglima andalanya yaitu Raden Sentot Alibasah Prawirodirjo sempat berperang dengan kaum Padri. Karena apa? Ternyata yang dibilang kaum adat itu ternyata pengikut Satoriyah, aliran seperti yang diikuti oleh pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi kita melihat antara adat dan dukun itu kok ada semacam korelasi gitu loh. Akhirnya di Sumatera Barat terjadi win-win solution, adat bersandi Sara, Sara bersandi Kitabullah. Nah gitu. Kalaupun dukun kita waktu di acara masuk kata kita dukun yang sesuai tradisi sejarah dan tidak melanggar syariat. Jadi memaknai hadis Nabi man ata kahinan au arrofan, kahinan sendiri masih debatable. Apakah bisa dikatakan dukun dalam artian yang syirik pada Allah? Itu masih diperdebatkan. Bahkan salah satu teman kami yaitu Gus Ali Rahman itu pernah audiensi dengan salah satu lajnah fatwa Dewan Fatwa MUI Pusat. Ya, beliau juga nggak bisa membantah gitu loh. Karena dukun ini asal tidak melanggar syariat. Ya, kata dukun ini luar biasa gitu loh. Termasuk cicit Sunan Bonang yaitu di desa dukun, Gresik bisa di cross check, itu budaya. Itu budaya kita. Jadi ada padanan sebelum kata-kata Arab itu menyerap ke dalam bahasa Indonesia, seperti tobib itu kan sinonimnya dukun. Kalau ulama sinonimnya kiai. Kiai pun masih kita pilih namanya ada yang berbentuk keris, Kiai Brongot Setan Kober, kerisnya Sunan Kudus, bahkan kerisnya Sunan Pangeran Diponegoro dinamain keris Nogo Siluman. Lah kalau kita terkecoh dari diksi makna kata, wah Pangeran Diponegoro kerisnya namanya Siluman. Pak Sunan Kudus namanya Setan Kober kan gitu. Nah, makanya ini kan harus diurai secara akademis. Inilah edukasi dari hulu ke hilir. Jadi gini, maaf saya luruskan. Dukun ini kan sebutan sekarang aja. Padahal dukun itu kan ada dukun baik, ada dukun jahat. Ya. Coba kalau seandainya makna kata dukun itu disambung lah gitu. Kalau kalian umat Islam akan batal sholatnya apabila percaya pada dukun santet misalnya. Nah itu aja. Ya itu namanya udah kita tahu. Kan ada 12 karakter dukun atau 9 karakter dukun. Bisa sebutkanlah. Ayo jangan pada datang ke dukun santet. Karena dukun santet itu mau merugikan. Ini dilarang oleh Allah. Dukun santet itu tuh kahin. Itu betul. Tapi kalau dukun semuanya, kasihan dukun urut, dukun cangkal putung, dukun beranak, dukun pengantin. Ini kasihan gitu loh. Jadi katanya istri dukun jelek, merongos gitu. Janganlah istri dukun dibawa-bawa, kasihan. Istrinya dukun itu udah dinikahi sama suaminya, berarti dia cantik. Cantik bagi istrinya. Nih Gus Miftah jangan apa ya? Kalau ceramah itu jangan menghina lah fisik, body shaming. Ini ciptaan Allah loh, biar kata begitu. Mau pesek, mau mancing. Gitu loh. Jangan karena benci sama dukun, dukunnya juga dukun nggak jelas, dukun apa? Akhirnya generalisir sampai ke istri-istri orang dibawa-bawa. Apa kami harus kalau dukun semuanya protes, istrinya dijelekin gimana? Ayo, apa Gus Miftah mau tanggung jawab? Gitu. Jangan sampai berlindung ke istilahnya, wah hati-hati nanti akan kalau kamu ganggu Gus Miftah akan diganggu oleh jangan bawa-bawa ormas Islam loh, jangan. Saya juga nih keluarga besar ormas Islam. Gitu. Saya ini apa sih, pengagumnya Abah Lutfi bin Yahya. Iya. Coba jadilah penceramah itu seperti beliau, gitu loh. Jadilah tokoh agama kayak Abah Lutfi bin Yahya. Laduni, nggak banyak ngomong, sekali berbicara, bumi bergetar. Gitu loh, hati kita bergetar, ada sir di situ. Sehingga kita ini yang udah, ya orang-orang kayak kita kan harusnya diceramain kayak begitu. Jangan malah dijustifikasi. Orang kayak kita kalau dijustifikasi yang ngelawan kan gitu.